Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal untuk berpikir. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita untuk berpikir dan juga bertindak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hatifah Febrianti. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi terkait cara berpikir dalam Islam. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kita sendiri tahu bahwa manusia ini diberi kemampuan untuk berpikir, yang dimana cara berpikir ini itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada berpikir autistik dan juga berpikir realistik. Yang pertama, berpikir autistik ini cenderung melibatkan khayalan atau fantasi yang menjauh dari kenyataan. Misalnya itu seseorang ini bermimpi untuk menjadi kaya raya tanpa berusaha gitu. Ia hanya menunggu keberuntungan datang kepada dirinya. Nah, yang dimana cara berpikir ini itu tidak dianjurkan karena Islam sendiri ini mengajarkan kita untuk terus berusaha dan juga bertawakal. Sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada berpikir realistik. Nah, kebalikannya dari berpikir autistik, berpikir realistik ini membantu kita menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Dalam Islam, berpikir adalah salah satu bentuk ibadah jika digunakan dengan benar gitu. Nah, Allah sendiri berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Selain itu ada juga beberapa contoh dari cara berpikir realistik. Yang pertama itu ada berpikir deduktif, yang dimana kita memahami bahwa semua makhluk hidup itu akan mati sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup ini sementara dan perlu dipersiapkan untuk kehidupan di akhirat. Contohnya itu kayak seseorang yang memahami bahwa hidupnya terbatas, maka ia akan lebih termotivasi untuk berbuat kebaikan dan juga meningkatkan ibadahnya gitu. Lalu ada berpikir induktif, yaitu ketika kita melihat bahwa orang-orang yang rajin berdoa dan bekerja keras ini seringkali hidupnya penuh keberkahan, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa usaha yang diiringi doa akan membawa hasil yang baik. Misalnya itu kayak seorang pelajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah biasanya mendapatkan hasil yang baik dari ujian tersebut. Lalu ada berpikir evaluatif, yaitu ketika seseorang ingin membeli rumah, ia akan mengevaluasi dari lokasi, harga, fasilitas dari rumah tersebut, dan dari penilaian itu dia akan memutuskan bahwa rumah itu akan ia beli atau tidak. Dalam hal ini, berpikir evaluatif ini membantu kita untuk membuat keputusan yang bijak berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada berpikir analogis, yang dimana jika sebelumnya seseorang ini berhasil menyelesaikan masalah keuangan dengan cara membuat anggaran, maka ketika menghadapi masalah serupa ia akan melakukan cara penyelesaian yang sama gitu. Ini seperti kisah Nabi Yusuf yang mengelola hasil panen selama 7 tahun masa kelimpahannya untuk mengatasi 7 tahun masa kelaparan dalam Quran Surat Yunus ayat 47 sampai 49. Nah, namun kita juga harus berhati-hati dalam berpikir karena tidak semua cara berpikir itu membawa kebaikan. Contohnya itu berpikir tidak logis misalnya seringkali muncul karena tergesa-gesa dan juga dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nabi Muhammad sendiri bersabda, tergesa-gesa itu dari setan, sedangkan berhati-hati adalah dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh dari berpikir tidak logis ini adalah ketika seseorang ini membeli barang hanya karena tergiur dengan diskon besar gitu. Padahal sebenarnya barang tersebut itu tidak terlalu berguna gitu untuk dirinya. Dia juga membeli hanya karena diskon besar gitu. Sampai akhirnya dia ini menyesal karena membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan gitu, dan pada akhirnya dia hanya menghambur-hamburkan uangnya gitu. Nah,
Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari kita gunakan akal pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami ayat-ayatnya, dan juga menjalani kehidupan sesuai tuntunan Islam. Nah, dengan berpikir logis, kritis, dan berdasarkan syariat Islam, insya Allah kita semua dapat membuat keputusan yang baik dan juga bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.